Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, Sehat, Bu? alhamdulillah. Damang, Bapak. Alhamdulillah. Ya, kita bertemu lagi di PI 5 ya, Pak Iya. Dudi. Alhamdulillah. Nah, di sini fokus pendampingan kali ini ya, Pak ya. Di sini saya akan berdiskusi. Kita akan berdiskusi mengenai apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir. Iya, Lalu di sini kita akan melakukan refleksi tentang proses pengambilan keputusan. Lalu juga kita akan mendiskusikan rancangan program yang berdampak pada murid. Lalu kita juga akan mendiskusikan perkembangan komunitas praktisi yang telah Bapak buat. Dan nanti juga saya akan menemani gitu ya, Bapak melakukan percakapan pasca observasi dengan rekan sejawat Bapak. Dan yang di akhir nanti seperti biasa kita akan melakukan refleksi. Nah, itu fokus pendampingan kali ini ya Pak ya. Nah, di sini yang pertama, proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini Pak? Kalau proses yang berjalan itu, Bu, dalam program CGP tentunya terus belajar ya, Bu. Mempelajari tentang modul 3 ya, modul 3 tentang kepemimpinan. Kemudian juga kemarin sudah mempelajari tentang aset ya. Dan kemudian juga dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah tentang bagaimana penerapan pembelajaran terhadap siswa. Iya, Pak. Nah, capaian apa yang diperoleh selama 1 bulan terakhir ini, Pak? Kalau capaian yang diperoleh selama sebulan ini mungkin, Bu, lebih ke mendalam tentang bagaimana kita mempelajari tentang aset yang ada di sekolah, baik secara intelen, kemudian dukungan dari luar yang berupa aset demi memajukan kemajuan sekolah ini. Kemudian juga saya telah belajar tentang bagaimana guru menjadi seorang pemimpin pembelajar di dalam kelas. Lalu bagaimana nih rencana tindak lanjut Bapak di sini dari pendampingan sebelumnya di PI 4 itu kan di sana saya memberikan gambaran bahwa nanti Pak di PI kelima ini Bapak akan melakukan percakapan pasca observasi dengan rekan sejawat yang Bapak observasi. Nah, itu bagaimana Pak rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya, apa yang Bapak persiapkan? Mungkin kembali ke kolaborasi ya, Bu, berkolaborasi dengan rekan sejawat berkaitan dengan bagaimana penerapan pembelajaran di dalam kelas sesuai dengan tahapan-tahapan terutama tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga kompetensi sosial emosional, kemudian juga bagaimana menerapkan tentang budaya positif di dalam kelas gitu, Bu. Jadi nanti setelah dengan tahapan-tahapan tadi, kemudian saya berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk bagaimana mempraktekkan di dalam kelas. Kemudian juga saya sebagai observer mungkin melihat nih rekan sejawat saya sampai sejauh mana tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya, alhamdulillah sudah terlaksana ya Pak ya. Alhamdulillah. Nanti saya bisa lihat videonya ya Pak. Siap. Nah, lalu kita di sini beralih ke penerapan aksi nyata nih Pak ya, modul 3.1. Nah, refleksi proses pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil pemetaan yang Bapak lakukan, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang Bapak lakukan, yang dilakukan oleh Bapak gitu? Jadi dalam proses pengambilan keputusan, Bu, jadi dengan berbagai pertimbangan, misalnya di sekolah ya, Bu, misalnya ini ada satu masalah, nah kita bisa berkolaborasi dengan rekan, berkolaborasi dengan kepala sekolah, mungkin bisa berkolaborasi dengan masyarakat di sekitar ya, Bu, terutama dengan orang tua. Nah, sehingga kita bisa mengambil sebuah keputusan itu dengan tepat sesuai dengan aturan gitu. Apa hal yang menurut Bapak itu bisa dikembangkan gitu, masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi menurut Bapak?
Yang perlu dikembangkan mungkin lebih ke kita lebih banyak berkoordinasi ya Bu, berkolaborasi gitu ya. Itu Bu. Oh iya. Jadi harus sering berkoordinasi ya Pak ya. Berkoordinasi ya. Lalu di sini apa hal yang menurut Bapak mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil? Ya, hal yang lebih mendukung mungkin Bu tadi ya dari berkolaborasi dengan rekan, dengan kepala sekolah, kemudian juga dengan pihak-pihak yang terkait ya, terutama yang mendukung dengan berjalannya kegiatan di sekolah ini gitu Bu. Lalu di sini adakah pengalaman yang menyenangkan di sini ya Pak yang pernah terjadi? Belum. Sebelumnya di sini adakah pengalaman yang terjadi baik dalam waktu dekat ataupun sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak ini yang mencerminkan dilema etika baik itu terkait murid atau rekan sejawat? Kalau berkaitan dengan dilema etika dengan rekan sejawat, alhamdulillah tidak ada Bu, lancar-lancar. Kemudian juga dengan siswa ya mungkin ada sekelumit masalah. Misalnya kalau di sini kan mungkin anak ya ada yang kecelakaan lah gitu ya Bu. Kalau masalah yang lain yang istilahnya berat tidak ada, tapi yang ringan seperti kecelakaan, nah itu kan juga termasuk dilema etika Bu. Bagaimana saya misalnya mau mengantarkan ke rumah orang tuanya Bu, kan kalau yang sudah ini kan mungkin takut gimana kan gitu. Tapi dengan tadi sharing dengan rekan, dengan ibu kepala sekolah dan mungkin dengan komite ya Bu. Jadi alhamdulillah lah dapat diatasi dengan lancar. Belum lagi menghadapi orang tua yang berbeda-beda ya Pak ya dalam penerimaannya. Iya. Nah, di sini menurut Bapak, apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan itu sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari di modul 3.1 ini, Pak? Ya, kalau kita lebih mendalami tentang prinsip-prinsip yang ada di modul 3 itu, Bu, lebih mendasar sebetulnya, lebih kuat. Jadi, bisa kita mengimplementasikan terhadap masalah-masalah yang ada gitu. Lalu menurut Bapak, apa hal yang masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan tersebut? Kalau proses pengambilan keputusan mungkin lebih mendalami gitu Bu ya, tentang suatu masalah, bagaimana kita bisa menyikapinya dengan baik sehingga kita bisa mengambil keputusan juga dengan tepat sesuai dengan aturan gitu. Nah, kita beralih ke rancangan program yang berdampak pada murid ya Pak ya. Apakah Bapak sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid? Sudah, Bu. Oh, sudah. Nah, apa bentuk program yang sudah Bapak rancang ini, Pak? Kalau sementara ini mungkin program, Bu, lebih ke pembelajaran baik di dalam kelas, di luar kelas, dengan apa? Jadi programnya menyesuaikan dengan pembelajaran yang sudah dipelajari di program guru penggerak ya Bu. Jadi mungkin bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat gitu ya. Kemudian juga belajar di dalam kelas, di luar kelas. Nah, bagaimana meningkatkan pembelajaran supaya pembelajaran si peserta didik itu, siswa itu lebih bersemangat gitu. Iya. Nah, lalu dukungan apa saja yang Bapak perlukan untuk menerapkan program yang sudah dibuat ini, Pak? Kalau dukungan mungkin dari rekan sejawat Bu, dari kepala sekolah, kemudian juga dari komite, kemudian juga dengan adanya aset yang ada di sekolah mungkin Bu, yang lebih mendukung dalam kegiatan belajar gitu ya. Seluruh stakeholder ya Pak yang ada di sekolah. Lalu apa yang menjadi tantangan untuk Bapak nih dalam melaksanakan program, dalam melaksanakan rancangan program yang sudah dibuat tadi Pak, tantangannya? Kalau tantangan mungkin lebih ke kembali ke diri sendiri Bu ya, bagaimana kita menerapkannya, kemudian juga dengan berbagai dukungan. Nah, bisa tidak saya sebagai pendidik untuk lebih memajukan sekolah ini gitu Bu? Ya. Lalu di sini apa yang Bapak lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, Pak? Kalau menghadapi tantangan mungkin harus lebih siap Bu ya, lebih siap. Kita juga bagaimana harus mempersiapkan penerapan dengan rancangan itu supaya ya kegiatan lebih baik gitu Bu. Lalu di sini kita beralih ke perkembangan komunitas praktisi ya Pak ya. Nah, Bapak sudah merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah Bapak.
Nah, bagaimana peran komunitas ini terhadap proses belajar Bapak? Kalau komunitas praktisi kan tadi dengan rekan sejawat terutama Bu ya alhamdulillah mendukung dengan program terhadap saya program guru penggerak dari rekan, alhamdulillah. Kemudian juga saya bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan, bahkan sudah ada banyak banyak guru yang bagaimana berkolaborasi di dalam kelas untuk sesuai dengan tahapan pembelajaran berdiferensiasi gitu Bu, sosial emosional gitu, dan budaya positif juga gitu. Lalu apa saja perubahan menyenangkan yang Bapak alami dari rekan di komunitas praktisi Bapak tersebut, Pak? Ya, yang lebih menyenangkan justru Bu tadi kan ketika kita mempraktekkan tentang pembelajaran di dalam kelas, kemudian juga rekan meminta saya untuk membantu bagaimana cara penerapannya di dalam kelas supaya sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada di program CGP gitu. Jadi lebih asik gitu. Iya, dan saling berbagi praktik baik ya Pak ya? Iya. Lalu apa rencana yang akan dilakukan komunitas praktisi Bapak setelah program ini selesai? Iya. Jadi ya berkelanjutan gitu Bu, terus menerapkan tentang bagaimana penerapan cara pembelajaran yang lebih efektif, lebih berpihak pada murid, dan lebih disenangi oleh murid gitu. Jadi istiqomah ya Pak ya, komitmen. Lalu apa dukungan yang Bapak perlukan untuk komunitas praktisi Bapak agar bisa terus belajar bersama gitu Pak? Lebih ke kompak ya Bu. Kekompakan, kalau kita dengan rekan kompak, kita juga lebih bersemangat untuk berkolaborasi. Dan segalanya terasa lebih mudah ya lebih mudah Bu kalau berkolaborasi ya, betul. Nah, di sini kita akan melakukan dialog pasca observasi khususnya antara Bapak dengan rekan sejawat ya Pak yang saya dihadiri oleh saya gitu. Nah, bisa tolong dipanggilkan Bapak rekan sejawatnya? Siap Bu, siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yuli gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat. Ini Bu, nah kemarin kan Ibu telah mempraktekkan di dalam kelas ya Bu tentang bagaimana penyampaian pembelajaran kepada peserta didik gitu ya Bu ya. Nah kemudian saya kemarin kan setelah mengobservasi ya Bu, mengobservasi Ibu, kemudian dan tujuan daripada saya mengobservasi mungkin lebih ke bagaimana perkembangan Ibu di dalam kelas sesuai tahapan-tahapan pembelajaran kepada peserta didik dan sesuai dengan analisis yang saya kemarin mengobservasi Ibu. Jadi sebetulnya tahapan-tahapan dari pembelajaran kemarin yang telah Ibu praktekkan itu sudah lebih baik, dan kemudian juga mungkin ada sedikit Bu ya yang kemarin lebih ke bagaimana Ibu menentukan gaya belajarnya itu dari awal pembukaan sampai dengan ada konten, kemudian juga Ibu telah menerapkan budaya positif di dalam kelas. Nah menurut saya itu sudah lebih baik. Kemudian juga di akhir Ibu telah merefleksikan tentang pembelajaran yang Ibu sampaikan. Kemudian juga saya melihat anak-anak lebih bersemangat di dalam kelas. Nah, kemudian dari yang saya kemarin sudah analisis Bu nih, area pengembangan dan perbaikan diri yang hendak dilakukan oleh Ibu itu seperti apa gitu? Baik, mungkin untuk perbaikan ke depannya ya Pak ya, mungkin lebih semangat. Kemudian konsisten dalam menerapkan gaya-gaya pembelajaran yang sudah Bapak transferkan ilmunya ke saya. Selanjutnya mungkin pengembangan speaking juga ya Pak ya, karena anak-anak kemarin sangat antusias dalam pembelajarannya, sehingga tujuan pembelajaran yang kita harapkan tidak tidak terlalu jauh dari tujuan yang diharapkan. Iya, jadi lebih Ibu juga lebih bersemangat, anak-anak juga lebih bersemangat. Jadi apa yang kita sampaikan dengan pembelajaran itu, jadi si anak lebih
memahami gitu betul. Bu ya, lebih memahami. Ya, lebih memahami, kemudian lebih reaktif ya Pak ya, lebih aktif dan alhamdulillah terlihat nyaman gitu. Nyaman ya bagi anak-anak. Nah, Ibu nih yang terakhir ya, dengan penerapan berbagai tahapan kemarin, kemudian apa rencana aksi kedepannya nih yang akan dikembangkan lagi oleh Baik, setelah kemarin saya melakukan kegiatan pembelajaran, kemudian diobservasi oleh Bapak, dari sana saya sangat terpacu untuk lebih meningkatkan kembali pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian terpacu juga semangat saya untuk lebih baik, seperti menambah pengetahuan melalui PMM, kemudian terinspirasi seperti Bapak juga, insya Allah menjadi CGP ya Pak ya. Mudah-mudahan saya doakan ya Bu. Mudah-mudahan nanti Ibu menjadi CGP ya berikutnya dari SD kita. Nah, kemudian tahapan yang sudah Ibu kemarin sampaikan di dalam kelas juga sudah sesuai dengan tahapan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian juga Ibu setelah menerapkan budaya positif di dalam kelas, kemudian juga Ibu telah menerapkan pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan, yang berpihak kepada murid gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bapak, sukses lancar selalu. Amin, amin, amin. Nah, alhamdulillah ya Pak ya, kita sudah sampai di bagian akhir pendampingan. Di sini setelah Bapak menjalani program pendidikan guru penggerak ini, apa hal yang menurut Bapak itu paling Bapak kuasai dari materi-materi yang sudah dipraktekkan Pak? Kalau lebih ke menguasai mungkin lebih kurang ya Bu ya. Karena kan belajar itu harus terus menerus Bu. Jadi mungkin ada yang didapat oleh saya setelah mengikuti banyak gitu Bu ya, yang didapat dari mengikuti program guru penggerak ini. Salah satu mungkin yang lebih menonjol bagi pendidik, bagi guru, terutama bagaimana kita memberikan pembelajaran di dalam kelas itu supaya anak lebih antusias, lebih menarik gitu ya. Nah, ada salah satu yang dikutip oleh saya, bagaimana penerapan berdiferensiasi itu Bu, sesuai dengan sosial emosional, kemudian budaya positif. Nah, itu mungkin yang lebih agak dikuasai gitu Bu ya. Jadi kalau kitanya betul-betul menguasai tentang tahapan pembelajaran berdiferensiasi, sosial emosional, insya Allah anak didik kita lebih semangat gitu Bu. Dan itu dampaknya sangat terasa ya Pak ya? Sangat terasa, iya betul. Alhamdulillah. Nah, lalu materi apa yang Bapak rasakan masih membingungkan dan ingin dipelajari lebih dalam oleh Bapak? Kalau dari semua program guru penggerak ini sebetulnya tidak ada yang membingungkan Bu ya, tapi mungkin lebih ke bagaimana kita sendiri lebih mendalaminya gitu. Nah, mungkin tentang program guru penggerak ini ada yang harus lebih saya dalami tentang aset Bu. Ya, terutama kan aset itu kan setelah mempelajari tentang aset, jadi tidak hanya ada yang ada di lingkungan sekolah, melainkan lingkungan luar sekolah pun menjadi aset demi kemajuan sekolah kita. Gitu. Saling mendukung gitu. Ya, betul Bu, gitu. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak ya Bapak. Sama-sama Ibu. Berbagi praktik baik selama pembelajaran daring juga, berkolaborasi bersama teman-teman di dalam kelompok, saling mengungkapkan pendapat gitu dengan positif. Nah, di sini saya mengingatkan Bapak untuk nanti persiapan di PI 6 ya Pak ya. Siap. Nanti Bapak itu akan menyebarkan, mengumpulkan dan menginput survei tentang kompetensi guru penggerak ya di sini. Nanti Bapak akan menyebarkan ini kepada kepala sekolah, rekan guru 5 orang, lalu perwakilan murid Bapak itu 5 orang. Nah, lalu nanti Bapak juga akan mengisi self evaluation. Lalu Bapak juga di sini nanti akan melakukan diskusi terkait pemetaan aset. Nanti pelaksanaannya itu sebelum PI 6 Pak dilakukannya.
Nanti yang harus dilakukan Bapak adalah yang pertama, Bapak akan menentukan jadwal diskusi dengan diskusi pemetaan aset itu dengan Ibu Kepala Sekolah. Dengan rekan sejawat gitu. Ya, lalu mengundang aktor di sini, aktornya adalah kepala sekolah, rekan guru, lalu murid, lalu ada perwakilan juga dari orang tua, lalu tokoh setempat juga Pak. Oh iya. Dan juga nanti perwakilan gender juga ada di sini yang terlibat dalam diskusi. Lalu Bapak juga di sini membuat notulen hasil diskusi, nanti ada notulennya, lalu mengambil foto kegiatan, jangan lupa didokumentasikan, daftar hadir gitu ya seperti itu, lalu fotonya, bukti fisik, lalu mengumpulkan hasil pemetaannya, hasil nantinya. Nah, jika ada hal-hal terkait pembelajaran daring yang perlu diketahui oleh Ibu Fasil nanti, maka Bapak bisa perlu dicatat dalam jurnal komunikasi di LMS. Ya. Terima kasih ya Bapak. Sama-sama. Terima kasih juga Bu. Ya alhamdulillah. Nah sebelum berakhir nih Pak, apa yang menurut Bapak sudah baik dan perlu diperbaiki untuk pendampingan berikutnya nanti Insya Allah pendampingan ke-6 pendampingan terakhir mungkin ya Pak ya. Kalau yang lebih baik mungkin Ibu kan ya sebagai pendamping alhamdulillah lah bisa membimbing saya, kemudian juga jangan bosan-bosan mungkin Ibu kedepannya kalau saya bertanya bagaimana Bu ini kegiatan ini, nah itu Ibu juga jangan bosan-bosan untuk membantu saya. Alhamdulillah kita saling berbagi praktik baik ya Pak ya. Gitu Bu. Terima kasih atas waktunya Bapak. Sama-sama, terima kasih juga Bu. Sampai bertemu di Loka 5 ya Pak. Amin, mudah-mudahan sehat Bu ya. Alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Amin. Ibu juga sehat. Selamat siang. Sama-sama, siang Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.